Tapi secara umum memang kalau di dalam Islam itu sebagai wewangian, yang kemudian yang kedua sebagai obat. Nah, sebagai obat. Termasuk Ibnu Sina, Ibnu Battuta dan lain sebagainya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu membahas tentang Imam Syafi'i juga. Jadi banyak yang harus digali gitu ya, khususnya saudara-saudara muslimin dan muslimat ya, tentang penggunaan gaharu ini. Itu ya sebagai peradaban, karena ini berkaitan dengan peradaban untuk dipakai. Nah, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nih, yang 10. Kenapa saya tempatkan di terakhir? Biasanya yang pertama yang paling penting kan. Ini yang terakhir yang lebih penting. Sebagai sarana ibadah. Nah, sebagai sarana ibadah. Jadi gaharu ini sangat penting sekali di dalam membantu kita untuk mengabdi atau beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Pertama, dengan gaharu ini secara tidak langsung pengalaman saya pribadi adalah mendorong kita untuk lebih senang ya. Solawatan yang tadinya jarang solawatan ya, sekarang akhirnya alhamdulillah setiap bakar gaharu kita ingat, kita solawatan kepada Nabi Muhammad, kita berzikir kepada Allah, kita berdoa sambil santai aja, sambil ngopi, sambil bekerja begitu kan, sambil online. Nah, itu sesuatu yang sangat menyenangkan sebenarnya, karena kita sambil ibadah yang sangat enak sebenarnya ya, bakar gaharu ini. Nah, kemudian majelis-majelis zikir ya, majelis-majelis taklim di dalam pengajian di masjid-masjid. Kalau di Arab kan setiap masjid bakar gaharu gitu. Nah, kalau di kita nggak tahu deh, walau alam ya. Nah, nah kemudian tidak hanya di Islam, di dalam umat Kristiani juga, di dalam umat Yahudi, karena di dalam Injil, di dalam Zabur, di dalam Taurat, semua kitab suci yang pernah saya coba untuk cari gitu, di sana memang ada tentang gaharu ya, tentang gaharu. Kalau di dalam Islam, di dalam Quran mungkin ada, tapi perlu pembahasan lebih dalam. Tapi dalam hadis-hadis itu banyak yang membahas, adalah kalaupun tidak banyak ya, karena belum tergali semua gitu ya tentang gaharu ini. Silahkan nanti teman-teman yang pesantrennya udah janggotnya panjang-panjang dan di pesantrennya juga lama ya gitu ya. Kalau saya mau dipanjangin begini-begini aja karena keriting begitu kan. Jadi ya begitulah kira-kira. Mohon maaf, hanya bercanda saja. Ini sarana ibadah. Nah, sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, jadi kalau misalkan memang kita punya niat, punya keinginan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, sebenarnya tidak hanya pakai gaharu saja gitu kan. Tapi gaharu ini jujur saja sangat membantu. Sangat membantu kehusuan. Kalau zaman dulu kan mungkin kaisar atau apalah, ini dipakai juga untuk meditasi, untuk bertapa gitu kan, bakar gaharu, konsentrasi. Nah, adapun masalah dikatakan bahwa gaharu ini dapat mempercepat proses pengabulan doa dan sebagainya, yaitu sudah bukan pembahasan kita. Yang pasti kita lakukan dengan ikhlas, beribadah, memohon ampun, beristighfar, berzikir, bersolawat dengan ikhlas lillahi ta'ala. Apalagi yang punya banyak masalah ya, daripada lari kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang justru malah merugikan, minum-minum, mabok, kemudian narkoba apalagi dan lain sebagainya, atau pergi ke curhatnya ke dukun atau dan lain sebagainya. Lebih baik kita curhat langsung kepada Yang Maha Kuasa, membakar gaharu, berzikir sambil memperbaiki ibadah, memperbaiki juga ikhtiar kita. Barangkali di dalam ikhtiar kita banyak yang perlu diperbaiki. Nah, untuk sementara itu ada 10 macam itu tadi yang berhasil saya kumpulkan tentang manfaat gaharu ini di dalam kehidupan manusia, tidak hanya pada zaman ini tapi zaman-zaman sebelumnya, generasi-generasi sebelumnya, generasi-generasi terdahulu, baik para nabi, para rasul, para salafus soleh,
dan lain sebagainya. Sehingga sesungguhnya membakar garu atau menggunakan garu adalah suatu sunnah para nabi dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Nabi Muhammad lebih mengkhususkan pada, kalau para nabi setiap hari, semua nabi setiap hari kapan saja dia mau dia bakar begitu kan. Namun Nabi Muhammad ada lebih mengkhususkan, selain daripada hari-hari yang biasa, itu Nabi Muhammad mengkhususkan pada pagi hari Jumat pagi ya, sebelum Jumatan itu bakar garu. Itu yang disenangi oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mungkin itu saja. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa kalau misalkan ini bermanfaat, silahkan teman-teman share ke sosial media yang teman-teman punya, dan jangan lupa untuk mendapatkan notifikasi biar ada pemberitahuan kalau kita mengupload video baru tentang gaharu ini. Silahkan teman-teman subscribe ya, subscribe atau klik tombol langganan atau subscribe ini, dan bila berkenan silahkan klik tombol jempol ke atas. Bila tidak berkenan silahkan klik tombol ke bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.